Jadi kalau Kan dibayar oleh klien kan, tapi itu kan. Jadi kalau ada profesi lawyer, kalau lawyer itu kan dibayar untuk membela. Untuk membela. Mau salah mau benar harus dibela. Ah. Tapi kalau auditor itu kita dibayar untuk tetap independen. Jadi Iya. salah ya kita harus ngomongin salah. Iya. Benar kita harus ngomongin. Ketemu lagi di NN Talk dan kali ini dengan narasumber yang temen lama ini. Bodo dewe, bodo lawas ya. Iya, kolas, kocok lawas. Bapak Iskandar juga naik. Oke, Sehat. sehat alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Iya. Berapa tahun nggak ketemu ya? Terakhir ketemu Pak Nurdin acara kayaknya di sana kita ketemu. Punya kau ya. 5 tahun. Di salah satu mall lah ya. Nggak perlu disebutkan merek mallnya. Oke, jadi Pak Iskandar ini adalah teman lama di kantor lama dan profesinya adalah sebagai seorang auditor. Betul. Ya Pak Is ya? Betul. Jadi sudah berapa tahun menjadi seorang auditor? Jadi kalau hitung ke belakang lulus, jadi saya selama bekerja belum pernah ganti profesi ya. Jadi sejak Nanti kayak lulus- ini. Ya, sama lah. Oke. Jadi Beda dengan ini. satu alumni juga. Satu alumni. Kita bertiga satu. Jadi Tapi ini lulus, udah balik lo terus. lulus saya 2004 ekonomi akuntansi. Akuntansi ya. Ekonomi akuntansi 2004 bekerja langsung, jadi belum wisuda, berarti belum wisuda. Jadi saya ingat Maret 2004 Udah jadi kayak auditor ya. jadi auditor junior Auditor junior. Ya pasti yang mulai dari junior masa langsung senior pasti di benar. tempat yang sama dengan Oh, yang sama, ya. Iya. Ya sebut aja ya kafe di Cita. nah terbuka di wilayah Surabaya. Surabaya dan sekitarnya. Nah, ya. Jadi jual- Tadi kan ekspansinya kemana-mana tuh. Alhamdulillah Klien di mana-mana. klien seluruh Indonesia Nah, seluruh Indonesia kan. Jadi kita dulu tuh sering keliling Indonesia. gratis ya Pak. Gratis ya. Dengan job yang berbeda-beda. Walaupun kantor di Surabaya tapi jawabannya seluruh Indonesia. Itu kantor lama. Oke, Pak Is. Ya. Auditor itu kan yang saya tahu kan ada beberapa ya. Betul. Ada internal auditor Betul. yang misalnya dia konsultan tapi ditaruh di satu perusahaan untuk jadi internal auditor. Betul. Ya, tapi sebagai konsultan, ya kan. Atau misalnya auditor di perbankan. Betul. Ya. Terus ada juga yang di manufacturing atau non bank ya. Nah, kalau Pak Iskandar itu di mana? Jadi kalau saya ini, jadi Udah, saya langsung ulangi lagi dulu. Jadi ada auditor internal tadi yang, kalau auditor internal berarti stafnya perusahaan. Stafnya Yang perusahaan. dibantu untuk ya kontrol Ya. perusahaannya agar sesuai tracknya gitu. Atau bisa outsource juga nggak? Sekarang sudah mulai Bisa outsource. bisa internal dia Di outsource. buat sendiri, ada juga yang outsource. Kemudian ada auditor pemerintah yang kita kenal nama BPK. Oh, ya. Itu auditor BPK. pemerintah, kan mereka yang mengaudit Instansi, pemerintahan, ada instansi pemerintah. kabupaten, Betul. lembaga, kementerian itu BPK. Nah, kalau saya auditor yang swasta, ibaratnya gitu, swasta yang bernaung dalam sebuah kantor akuntan publik. Jadi auditor itu nggak bisa sendiri, jadi harus ada tempatnya yang namanya kantor akuntan publik. Kantor akuntan publik itu bisa dimiliki perorangan, satu orang gitu, saya gitu bisa punya kantor akuntan publik sendiri, atau juga berasosiasi dengan beberapa akuntan publik. Oh, oke. Model kantor akuntan di Indonesia Seperti itu, asosiasi ya. asosiasi ada mulai dari 2 orang itu sudah dibilang asosiasi, Oke. sampai 30. Oh. Jadi Rekan kalau yang gitu ya, sekarang rekan kantor saya, biasanya betul, dan gitu ya. rekan, makanya Rekan. kantor saya yang sekarang ini Mana? Sebut Namanya? aja. Kanaka Pura Direja Suwarnono. Oh. Kantor pusat kami di Jakarta, jadi kalau saya di sini kantor cabang sebenarnya kalau di Surabaya. Total kita ada 29 akuntan. Oke. Kita bergabung 29 itu untuk Dan Pak Iskandar ini kantor kepala cabang Surabaya ya? saya kepala cabang di Surabaya. Untuk internasionalnya di gabungnya di Di Nexia Internasional.
Asia Internasional. Jadi Asia Internasional adalah masuk dalam top 10. Betul. Ya, kalau nggak salah. Betul. Nomor 9 tepat. Nomor 9 9 ya. nasional. Setelah 10 9 lah ya. Iya. Itulah. Jadi kalau misalnya kantor akuntan publik itu masuk top 10 termasuk list yang pasti akan mental state lah ya. Betul. Seperti itu, Pak. Karena kompetensinya cukup diakui di sana. Dan Tapi biasanya di internasional maupun di Indonesia kalau ngomongin peringkat itu ngomongin revenue. revenue. Jadi peringkat 1 sampai 10 sampai ke belakang itu kita punya ada rankingnya, itu ada sesuai dengan revenue yang mereka. Berarti kalau top 10 ya revenue cukup gede lah ya. Ya Gede banget. lumayan. Karena yang akhirnya ketika top 10 itu yang di-handle adalah perusahaan-perusahaan besar otomatis. Otomatis begitu. Oh, seperti itu. Berarti juga value-nya juga lumayan. Lumayan. Karena perusahaan-perusahaan gede, kalau perusahaan kecil nggak sanggup bayar. Nggak sanggup bayar Pak Iskandar. Ini profilnya kan juga Sudah besar. kelihatan tuh profilnya. Oke Pak Is, Ya, jadi baik. kita ingin mengenal satu profesi seorang auditor. Betul. Dan kenapa kok tiba-tiba pengen jadi seorang auditor? Karena kan tadi cerita kan belum wisuda aja udah Betul. jadi seorang auditor. Jadi saya kan kebetulan jurusan akuntansi. Jadi kalau nanti anak sekarang milenial gitu, kalau mau kerja yang memang benar-benar di bidangnya, nanti bekerja yang ilmunya dulu kuliah itu akan dipakai. Di sini. Kalau saya lihat itu Tempatnya. hanya di auditor. Kalau di tempat lain misalnya ya jadi akuntan di perusahaan. Kalau akuntan di perusahaan itu biasanya mereka kan terbagi-bagi departemen. Iya. Jadi hanya sebatas itu saja. Tapi kalau auditor ini hampir seluruhnya itu kita bisa aplikasikan. Keilmuannya bisa dipakai. Kalau mau idealis ya jadi seorang auditor. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi kalau mau ilmu akuntansinya tetap dipakai selamanya, itu ya di auditor profesi itu ya. auditor. Tapi dulu sudah kebayang gitu ya? Atau gimana? Karena kalau di kuliah itu kan sudah ada juga. Jadi kuliah kita dari semester 2 kalau nggak salah itu kita sudah dapat ilmu auditing. Oke. Jadi kita sudah dapat ilmu auditing dan dosen-dosen juga kebanyakan memang punya kantor akuntan kalau di UNER. Oh. Jadi dulu itu kebanyakan dosen-dosen udah memang punya kantor akuntan. Jadi kita ya setidaknya udah bayangan lah. Tapi konsultan keuangan juga ilmunya juga dipakai. Kenapa pilih auditor? Kalau konsultan keuangan kebanyakan manajemen. Manajemen keuangan ya. Manajemen keuangan. Jadi kalau saya memang kalau Pure auditor itu akuntansinya. murni akuntansi Ilmu dipakai. murninya Iya, akuntansi. Betul. Iya. Dan kalau akuntansi ini kebanyakan memang yang story. Hmm. Kalau manajemen keuangan kan yang depan. Dan Iya, iya. yang depan. Berarti memang ketika sudah mau lulus sudah menjadi seorang auditor. Berarti kesimpulannya seperti itu toh. Bisa dikatakan. Kalau dulu sampai sekarang juga. Alhamdulillah. Belum pernah belok-belok di profesinya. Sampai ini. Menariknya apa sih Pak Is sampai terus sekarang berarti kalau 2004 Konsisten ya? loh ya. 2004 sampai sekarang 16 tahun lah ya. Iya, konsisten loh jadi seorang auditor itu. Menariknya apa Banyak sehingga bertahan lama begitu? Kalau di awal gitu pertama kali jadi auditor mungkin di tahun-tahun biasa sama lah. Kalau orang baru kerja itu pasti ya lirik gitu Iya, ada. Mungkin iya. saya Masih anu lah ya, laku lah ya. liriknya itu nggak seperti teman-teman yang lain. Iya. Mungkin ya enak gitu, nyaman lah mungkin saya di situ ya, jadi bisa menerapkan ilmu accountingnya di dunia auditor itu enak gitu ya. Jadi kalau sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan kalau di kita ini kan, kalau di dunia pekerjaan gitu di perusahaan biasanya karena pekerjaannya kan agak monoton. Yaitu mulu. Kalau kita ini kan kalau di Industri top, nah, itu kalau aja industrinya ya? itu aja. Kalau di Kalau ini kita kan macam-macam. ya. Saya ada saya punya klien di hotel, Ya. ada di kampus juga saya ngaudit, kemudian di industri macam-macam kita juga punya klien di situ. Jadi Tipikal kliennya kan beda-beda. beda-beda. Dan pendekatannya pasti juga beda-beda. Jadi, dan kalau audit ini kan nggak melulu ngomongin angka, kita Nah, juga ini yang perlu diketahui kan. ketemu dengan orang. Nah, Dengan orang kita berbagi wawasan, itu yang mungkin yang membuat kita bekerjanya nggak monoton. Jadi setiap hari ada warna yang lain. dengan karakter perusahaan beda-beda, yang mulai dari hotel, kemudian misalnya swalayan, sampai ke manufacturing juga banyak, macam-macam mulai manufacturing untuk makanan, ya kan, minuman dan makanan, ataupun manufacturing yang lainnya sampai ke konstruksi. Nah itu juga karakternya beda-beda dan laporan keuangan juga pasti beda-beda. Nah itu serunya sih sebagai Jadi seorang kita auditor. harus belajar terus istilahnya. Belajar terus, sama juga. Sama dengan konsultan lah. Jadi setiap hari harus banyak yang aturan-aturan yang baru, jadi harus kita terus update terus. Karena regulasi selalu berubah,
berarti kan juga harus Ini update apalagi juga. PSAK-nya. PSAK. Betul. Jadi kalau di kita ini kan PSAK adalah pernyataan standar akuntansi keuangan. Masih masih ingat ya. Dulunya kayaknya pernah ini ya, pernah menyentuh barang itu. berapa puluh tahun yang lalu itu barang itu. PSAK tuh banyak PSAK tuh sampai berapa itu kan. Dan sekarang udah totally change. Sekarang Berubah total. Jadi saya zaman dulu masuk kuliah dan hari ini itu udah dan harus tetap ngikutin. Apa teknik auditingnya yang berubah atau apanya? standar akuntansinya. Oh, standar. Jadi kalau dulu kita Indonesia ini bersandarnya ke Amerika. Oh, oke. Sekarang kita udah berubah, nggak pakai Amerika lagi, kita berpindah ke Eropa. Itu jadi total berubah. Terus dengan dunia sekarang semakin digital tuh perubahannya seperti apa? Jadi kalau sekarang yang semakin digital, ya berarti kita cara ngauditnya yang juga harus mengikuti. Teknik mengauditnya ya. Teknologi harus mengikuti. Jadi kalau dulu, jadi saya kalau ingat kita zaman dulu itu Dulu kan masih manual tuh. manual semua. Jadi saya masih mengalami audit itu masih pakai folio, terus tulis tangan. Terus saya masih mengalami audit. Auditornya yang nulis Audit itu belum tulis Iya. tangan. Jadi saya nyalin dari itu ditulis di tangan, gitu, tulis di kertas gitu. Mungkin dibantek. Iya. Dibantek, diplong maksudnya Di dibantek. bantek itu di filing ya. Difiling. Filing ya. Istilahnya kalau kita kan dibantek. Iya, Bukan iya. dibanting ya. Terus saya sampai ya 5 tahunan lah merasakan ini. Kemudian setelah itu udah berubah, semua udah pakai laptop semua. Kalau dulu kan belum ada laptop, nggak semua pakai laptop kita bikin semua. audit gitu. Jadi Hanya hanya yang seniornya leadernya aja, aja gitu. kan. Dan kita anak buahnya auditornya masih Manual. pakai manual. Kalau sekarang sudah hampir seluruh auditor udah pakai laptop dan pakai juga IT audit juga. Untuk urusan tertentu gitu kita pakai. Serunya ngaudit itu apa sih? Yang pasti bisa jalan. Sampai bertahun-tahun. Jalan gratis, kita Bukan internal auditor ya, konsultan auditor ya. Bisa Iya. jalan. kuliner gratis loh Bang Nurdin. Karena Dibayarin semua klien. dari bangun tidur sampai mau tidur dibayarin semua. Itu boleh klien, enak. Jadi uangnya utuh. Ini juga sama. Tapi kan bukannya auditor harus independen ya? Nah itu beda. Nah, Itu bedanya. Jadi kalau dari Ini oleh klien kan, tapi itu betul. kan. Jadi kalau ada profesi lawyer, kalau lawyer itu kan dibayar untuk membela. Untuk membela. Mau salah mau benar harus dibela. Ah. Tapi kalau auditor itu kita dibayar untuk tetap independen. Jadi Iya. salah ya kita harus ngomongin salah. Iya, iya. Benar kita harus ngomongin. Pernah nggak nunggu klien misalnya, Pak ini dibagusin dong Pak, kan saya udah bayar Bapak mah. Pasti ada. Ada kan? Pasti ada. Jadi Terus judgementnya gimana? ya kalau kita ada standarnya yang harus judgement itu pasti ada. Jadi dalam melakukan audit pasti ada judgement. Jadi dalam hal ini kalau di lapangan itu yang punya judgement itu adalah akuntan publiknya karena yang tanda tangan di laporan. Kalau tim yang ada di lapangan itu mereka harus benar-benar sesuai dengan standar. Jangan ngomongnya comply. Nanti begitu ada yang harus didiskusikan dan memerlukan judgement, nah itu nanti larinya ke akuntan publiknya. Judgement kita biasanya ya kalau audit ini kan audit laporan keuangan. Ya. Jadi kalau audit itu adalah mengaudit laporan keuangan, apakah sudah sesuai dengan standar sehingga nanti kita mengeluarkan opininya wajar tanpa pengecualian. Itu yang banyak sering dengar orang kan wajar tanpa pengecualian. Nah, wajar tanpa pengecualian itu audit itu kan ngauditnya nggak full Mas Budi. Kalau Sampling ya? full gitu, waduh bisa kita berbulan-bulan ya keluar dari klien itu. Jadi kita modelnya sampling. Nah, karena kita modelnya sampling, jadi kita ada namanya materialitas. Jadi salahnya itu material nggak? Iya. Nah, material itu berdampak. Yang dianggap juga material itu yang seperti apa? Ya, dia ada nilainya. Nilainya. Secara nilai itu ada yang salah gitu kan. Hmm. Kalau kita hitung dampaknya material nggak sih ini? Jadi kalau pembaca laporan keuangan kalau lihat ada yang salah gitu, mereka jadi salah nggak ambil keputusannya. Kalau sampai salah itu kita nggak bisa. Tapi setiap industri kan dianggap sebagai material kan beda-beda toh. Nilainya. Nilainya ada standar tertentu. Standar tertentu. Standar tertentu. Jadi dari laba bersih biasanya berapa persen. Itu yang dianggap materialitasnya berapa. Tergantung dari laba bersihnya ya. Tergantung dari laba bersih. Jadi sebenarnya baik auditornya maupun kliennya sudah tahu ya, ini ada batasan-batasannya itu kurang lebih. Beberapa klien kalau yang sudah terbiasa Terbiasa. Teori yang tahu, tapi yang baru. Tapi yang baru itu kita harus educate ya. Iya. Kadang yang baru-baru anak aneh-aneh juga, mau saya minta WTT kan belum ya udah Pak, orang minta WTT kan harus dilihat dulu dokumen-dokumennya kan gitu, baru ketemu kita bisa menyimpulkan ini. Selain jalan-jalan, serunya apa lagi?
Dan itu kalau itu yang pertama jalan-jalan pasti. Yang nomor satu itu Kulineran, lihat bentuknya badannya gitu. lihat ya. Tapi saya ini udah jadi berapa tadi Bu Nur bilang 16 tahun 16 tahun. keliling terus 7 bulan di rumah terus Mbak Nur. Jangan bilang 7 bulan terus ya. Sama ini 7 bulan juga. Tapi bilang 7 bulan di rumah terus, calling beliau ini ya susah. Padahal kita sejak berapa 2 bulan yang lalu ya booking beliau ini ya. Takut Baru kali ini nunggu Novi senior ini senior kita dulu jadi sungkan kalau ketemu senior. Ini junior yang sukses loh. Sekarang menjadi seorang kepala cabang, Amin. jadi seorang partner ya. Jadi kalau auditor sebentar, tadi kan ngomong senangnya, kalau saya ngeliat itu kok gini ya, kalau teman-teman audit tuh zaman waktu silakan, waktu masih di kantor yang sama tuh ya, apa ya lembur-lembur, pada waktu tertentu lembur-lembur, terus kalau udah pergi nggak pernah pulang, gitu tuh kan. Kalau kita kan biasanya ya, kita itu 3 hari atau maksimum seminggu pulang. Kalau auditor itu Bisa berbulan. bisa 2 bulan baru pulang. ya itu bagian daripada Tahun ini lama gitu. itu bagian dari karena kan begini Pak Nur. Jadi tiap industri kan beda-beda. Jadi transaksinya ada yang sedikit, ada yang memang kompleks. Jadi kalau saya ini kebetulan di industri yang non bank, industri yang non bank, jadi industri manufaktur biasa gitu ya, kemudian trading. Jadi saya transaksinya tidak begitu kompleks, tidak begitu banyak. Jadi ya lembur ada biasanya, tapi nggak tiap hari. Biasanya kalau sudah waktunya. Waktu apa ya? Laporan apa ya? Ya SPT-an namanya. SPT-an, ya. Jadi kalau karena kan di Indonesia ini kebanyakan laporan audit itu ditujukan untuk lapor SPT. SPT. Nah SPT itu kan di bulan April. Betul. Nah, biasanya Mulai Desember itu ya sampai numpuknya di situ. awal April biasanya kan gitu ya. Jadi itu jam lemburnya seperti itu. Seperti itu. Dan kita ini hanya di bulan itu aja. Jadi kalau di audit itu kan ada istilahnya high season sama low season. Di high season kita itu dari November sampai dengan April itu kita high season. Mending ada high season, kita low season terus. Curhat colongan. High seasonnya gitu ya itu memang lagi padat-padatnya itu bisa lembur itu ya. Jadi ini high season nih, bulan ini kan bulan Iya, high season. Makanya booking beliau ini kan susah kan untuk kemarin-kemarin itu. Nanti setelah bulan itu biasanya kita low season. Nah itu biasanya kita sempatkan waktu untuk Training. update lagi. Tetap kan, tetap belajar Tetap, lagi, tetap. update lagi. Harus. Ya Kalau kayak di tadi kita profesi harus ya. karena jual dirinya kan di situ, Betul. ya kan? Jadi Kompetensinya itu. kompetensinya gitu. Bukan orangnya yang dijual, yang kompetensinya. Orangnya nggak laku kan. Karena image branding kami di profesi adalah yang tadi kompetensinya itu. Kompetensinya. Iya. Karena kita sesama kantor akuntan itu ya produknya sama. Iya, iya. Kalau kita ini produknya sama ya satu lembar opini, jadi semua sama. Tapi Bedanya akhirnya membedakan antara kantor akuntan satu dengan yang lain apa? sebenarnya kalau secara prinsip nggak ada beda. Nggak ada bedanya. Jadi kita di asosiasi nggak boleh membeda kamu di kantor besar atau kecil, karena produknya sama. Jadi ya ini terbentuk dari end user aja sih yang mengotak-otakkan profesi. Sebenarnya sih kita sama semua. Kerjaan paling seru menangani apa? Dan menemukan apa? Kalau paling seru di dunia pemerintahan. Kalau saya sih, kalau di swasta gitu, ya mereka sudah oke lah. Tapi kalau di pemerintahan saat ini itu memang jadi agak seru. Artinya serunya itu kita nggak hanya berbicara dengan bukti, tapi dengan orang. Lebih susah itu dengan Kenapa manusia. orangnya beda ya? Apa ketika menyampaikan hasilnya? Atau ketika gimana? melakukan proses auditing? Jadi di dunia pemerintahan itu agak gimana ya kalau saya bilang ya, nggak semuanya bisa terbuka, jadi harus pinter-pinter kita menggalinya. Pendekatannya, Nah, penggaliannya. jadi agak seru, jadi kita bisa bermain di situ. Jadi kalau di swasta itu ya mereka enggak lah biasanya Sudah open aja sudah kan open ya? aja sih mereka. Tapi kalau di pemerintahan kan memang ada yang mereka jaga nih. Oke. Ada yang mereka jaga. Nah, tapi kita juga harus jangan sampai, jadi kalau auditor itu jangan sampai kecolongan. Karena kan banyak lah berita di TV gitu, pilihnya WTP kok, besoknya bupatinya ketangkep. Iya. Orang kan jadi bingung tuh. Katanya kemarin BPK misalnya opininya WTP, lah kok 2 hari berikutnya
bupatinya udah tangkap tangan sama Iya, KPK. KPK. Itu yang banyak di masyarakat itu yang belum paham. Jadi memang opini WTP belum tentu itu memang bebas Benar, fraud tadi. ya. Karena tadi saya bilang secara material nggak ada. Karena itu kan mungkin korupsinya cuma kecil dibandingkan dengan nilai APBN-nya Ya. mungkin ya nggak 0,00 sekian, tapi karena ini apa? Ya namanya fraud itu sudah memang nggak ada. Namanya fraud itu sih nggak ada materialitas sih sebenarnya. Itu sih. Tapi untuk menemukan fraud itu kan biasanya di audit Ya, itu itu ada yang seru biasanya di situ. Jadi kalau kita ngomong itu kita mengendus-ngendus. Mengendus-ngendus itu. Anjing gitu. kayak anjing pelacak itu auditor Iya. itu. Tapi yang seru sih di situ. Jadi Karena semi investigasi kan. meskipun kita sebenarnya kalau di laporan keuangan ke arahnya nggak nemuin fraud sih. Kita arahnya kan memang memeriksa kewajaran. dari Kewajaran. orang. Nyari fraud itu enggak. Kalau fraud itu dia ada Pekerjaan sendiri. khususnya ya, Khususnya. investigasi. Cuman ya kita juga harus meyakinkan diri kita juga sebagai akuntan publiknya bebas dari salah saji uang-uangnya dan juga bebas dari fraud yang bisa jadi serunya di situ kalau memang ada ngendus ada wah ini kayaknya ada itu seru pas lagi nyari. Pernah nemu kan? Saya di bank Nggak perlu sebutkan namanya. nggak perlu sebutkan, jadi salah satu bank di Jakarta Bentut. gitu pernah nemukan, jadi agak seru meriksanya jadi semangat. Jadi kalau nggak ada apa-apa gitu kita ya sudah rutinitas gitu ya, tapi kalau sudah Penasaran ya, iya jadi jadi penasaran penasaran. betul. Dan bisa jadi ilmu yang baru lagi kan, belajar yang baru Betul. lagi. Itu kayak kalau anak sekarang itu katanya apa pencapaiannya itu kalau makin banyak hatersnya gitu ya. Jadi makin banyak temuannya gitu makin happy gitu ya. Karena auditor itu, jadi saya kalau punya tim yang kerja di lapangan pulang gitu ngadep saya, pertanyaan cuma satu kalau saya, temuannya apa? Nah mereka sudah tahu, tim-tim di kantor sudah tahu, kalau ngadep ke Pak sini berarti temuannya nanti apa sudah harus siap. Harus material gitu ya. Harus siap. Jadi jawab apa? Karena kalau enggak, cuma hanya ada dua. Memang kliennya sudah rapi, Atau nggak nggak oke kerja. berarti. Tahu nggak kerja. Atau auditornya yang nggak bisa nyari, ya itu. Makanya cuma dua itu aja. Jadi mereka ya selain ngaudit gitu ya, ngaudit ya mereka juga harus mencari jangan sampai ada yang seperti itu. Serunya sih di situ. Nah, kalau untuk itu berarti kalau anak-anak muda nih yang masuk ke sana itu syaratnya harus gimana nih? Jadi kalau di auditor Hmm. pasti harus, kalau di Indonesia masih harus jurusannya akuntansi. Akuntansi. Ekonomi dan yang jurusannya akuntansi. Kemudian untuk sertifikasi kalau di kita ada dua sertifikasi kalau di akuntansi. Ada yang namanya CA. Jadi CA itu Chartered Accountant. Jadi akuntan yang beregistrasi. Kemudian yang kedua yang lebih tinggi lagi yang CPA yang CPA. saya punya Certified Public Accountant. Kalau CA itu ya kita melewati ujian aja, jadi kita ada tes selama 2 hari itu untuk CA. Kalau yang CPA, kalau CPA-nya saya zaman dulu, zaman saya tahun 2012 itu ujian itu, sama hari ini berbeda. Jadi kalau dulu saya untuk dapatkan gelar CPA itu kita ujian 2 hari. Jadi ujian 2 hari full dari pagi sampai sore. Jadi tapi kalau hari ini ya mungkin karena zamannya sudah beda, ya. Orang disuruh duduk 2 hari itu nggak mau. Jadi sekarang ini modelnya bebas. Jadi ujiannya karena sudah lewat komputer, jadi kita ada di beberapa kampus itu ujiannya dipilih. Silakan harinya kapan, mau jamnya kapan, mereka pilih. Lebih fleksibel ya. Lebih fleksibel, jadi lebih fleksibel. Tapi Online begitu ya? online, betul, Oh. online. Jadi kita kerjakannya di komputer. Kalau saya dulu yang masih Masih manual. Tulis tangan itu? yang masih arsir dulu. Oh, arsir, Masih iya, pakai arsir. iya, iya. Pakai pensil 2B itu Iya, kayak iya, ujian-ujian. iya. Di scan Memang buat gitu. Ada, di di scan. scan. Kalau sekarang udah pakai. Berarti yang pasti adalah ketika masuk sebagai pengen jadi seorang auditor adalah dia harus jurusan akuntansi. Bukan akuntansi. Sama CA aja udah cukup lah ya. CA cukup. Oke. Tapi kalau CA nanti nggak boleh. Belum, tanda kalau yang tangan. belum tanda tangan yang harus CA. 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 Paling nggak kan untuk memulai karir kan akuntansi sama CA udah cukup dulu. Sudah. Berarti ketika menjadi seorang auditor sepanjang perjalanan mau ngambil CPA ya itu suatu keharusan sih, ya. Harus. Oke. Tapi kalau sekarang di Indonesia ini CPA nggak harus jadi akuntan publik. Jadi sekarang banyak karena ya CPA itu kan sertifikasi yang paling tinggi. Kalau Iya. akuntan itu CPA. Mhm. Jadi banyak yang dapat gelar CPA tapi mereka tetap kerja di perusahaan. Tapi pasti nilai jualnya lebih tinggi. Lebih tinggi. Iya, Gitu. iya. Nah, itu punya nilai jual yang lebih Punya tinggi nilai lagi. jual lebih tinggi lagi. Jadi image brandingnya lebih kuat lagi. Betul. Ya. Gajinya bisa pasti dia lebih tinggi lagi. Oke.
Kalau ini persyaratan yang lainnya selain yang tadi pendidikan gitu apalagi ya? Misalnya yang secara pribadi gitu. Kalau saya yang CPA di asosiasi kita seminar PPL istilahnya ya. PPL-nya itu profesi Profesi satu lanjut. tahunnya kita 5 kali pertemuan. Jadi 40 SKP satu hari itu 8 SKP, jadi kita 5 kali dalam 1 tahun. Kita Modulnya lah ya, kita wajib Wajib ikutin. wajib ikutin untuk Minim 5 tahun. minim 5 kali dalam setahun. setahun. Itu yang wajib. Setelah itu ya kita dapatkannya di lapangan. Kebanyakannya sih di lapangan dulu. Kualifikasinya apa ya yang cocok untuk seorang auditor ya kalau dari pengalaman mendidik? Secara personalnya, Secara personal yang pasti jujur itu yang biasa, jujur itu wajib. bentar. Tapi jujur itu kan susah ya? Susah untuk dinilai. Karena orang sekarang ketika dinilai jujur, belum tentu besoknya dia jujur loh ya. Betul. Jadi ya kita biasanya di awal pada saat kita interview gitu ya kita harus pinter-pinter lah gimana cara melihat kepribadian yang jujur tadi itu. Tapi nanti pasti dengan berjalannya waktu Ya, juga. ya. Jadi berjalannya waktu itu. Karena saya selama 16 tahun ini ya udah pernah ketemu sih mana yang nggak jujur, mana yang jujur itu kelihatan. Jadi yang nggak jujur memang nanti kalau ngasih laporan itu bilang yang bagus-bagus kok. Karena begitu dicek, waduh, nggak beres semua. Itu berarti itu yang kita katakan nggak Asertif jujur. gitu nggak? Iya. Harus asertif gitu ya. Iya. Kemudian kalau yang teliti itu pasti. Jadi karena kita setiap hari bersinggungan dengan angka-angka, jadi ya pasti harus yang teliti. Yang telitian ya. teliti. Terus betah duduk lama-lama di kursi ya. Kayaknya harus begitu. Masa auditor ngider kan nggak mungkin. Kalau tapi pasti ada ngidernya juga. Lo iya gitu, berarti ketika mau periksa kan Oh, dia iya. bisa sampai pagi sampai sore loh kalau saya lihat. Dia dulu kan kalau di kantor kan pagi sampai malam. Sampai malam di depannya laptop terus. Depan laptop terus gitu kan. Teliti, jadi kebanyakan memang cewek. Oh ya. Iya, Kebanyakan cewek. Ya, Karena ya, cewek ya. itu teliti, kemudian rapi, Laten, laten. laten. Kalau cowok ini kan agak susah yang Kosro ya. iya. Nah, Kalau dulu saya itu pakai tulis tangan, waduh itu Sengsara ya. kemudian tangan itu kan kayak sambil rumput semua. Jadi kalau cowok yang mulai nggak bisa dibaca, memacu ke seniornya. Tapi sekarang nggak perlu nulis. Nah, sekarang ini meskipun nggak pinter nulis, udah semua sama karya semua. Gitu. Iya. Jadi nggak mungkin salah gitu. Jadi itu benar. Jadi kemudian ya tadi ya teliti, kemudian mau bekerja dalam tim. Karena auditor ini nggak bisa sendirian. Oh, oke. Jadi saya nggak tahu di konsultan itu bisa sendiri. Tapi kalau di auditor kita nggak bisa, Sama-sama. nggak bisa kerja sendiri nggak Sama-sama. boleh. Sama. Karena kalau sendiri malah nanti bahaya juga. Karena Jadi waktu dengan- tugas dibagi-bagi ya, ini audit bagian mana. Iya, gitu. tapi Terus kita kan nanti ke kliennya combine, selalu nggak pernah sendiri. Kita Iya, nggak ada. iya. Ini berdua. Iya. Untuk yang Tapi kecil banyak itu udah kita tim ya. Iya. berdua, jadi nggak bisa. Jadi harus bisa bekerja dalam tim. Itu yang juga yang kita utamakan juga. Karena Ya enaknya jadi seorang auditor. ya enaknya itu pasti yang lembur gitu yang paling dibilang orang pasti kerjanya lembur. Iya, iya. Banyak meme-meme di luar Oh, tuh. iya, iya. Banyak meme-meme di Banyak luar. gitu. Jadi auditor terus lembur gitu. Tapi ya memang Bang Toyib. iya pasti itu pasti. Itu mungkin yang nggak enaknya dan biasanya kalau yang agak susah kalau sudah berkeluarga. Iya. Kalau yang belum berkeluarga mungkin wah Happy lah. Happy ya. lah ya. Terus. Apalagi cewek ya, cewek kalau udah berkeluarga. Nah itu yang susah. Biasanya nanti ngadep wah ini resign gini ikutin suami gitu. Iya. Punya anak apalagi masih muda itu sudah agak susah gitu. Tapi kalau masih bekerja awal memang jadi kita yang cewek. Cuman karena seperti itu kita kan nggak mau ngajarin lagi keluar aja. Jadi ya kita carinya yang cowok yang bisa seperti itu. Kalau cowok ini kan tanggung jawab toh. Iya. Nanti punya keluarga ya mereka kan nggak Iya. harus nggak harus cari pekerjaan yang Ais, lain gitu. untuk kedepannya kira-kira profesi sebagai seorang auditor itu masih oke dan reliable nggak? Nah, gini, Karena kan untuk anak-anak sekarang yang pengen jadi seorang Betul. auditor ini. Jadi di Indonesia ini akuntan publik seperti saya ini jumlahnya seluruh Indonesia itu cuma dia more than 1.500-an. Nggak banyak. 1.500-an tersebar di seluruh Indonesia meskipun Termasuk yang BPK segala Enggak, itu enggak. enggak. Oh, non pemerintah iya, ya. non yang pemerintah. CPA itu hanya 1.000. Oh, yang di CPA. CPA yang AP. Oh. Kalau yang CPA kan ada yang bekerja di kantor akuntan ada yang enggak. Iya, Jadi kalau iya. total CPA sekitar 2.000-an mungkin.
Tapi kalau yang di angkutan publik itu 1.500-an tersebar seluruh Indonesia. 80% sih di Pulau Jawa. Jadi kuenya masih banyak loh berarti. Kuenya ada. Kalau total perusahaan di Indonesia ini mungkin ada 5 juta gitu. Makanya Kita hanya 1.500. Nah itu makanya peluangnya sangat besar sekali. Oke, jadi sebenarnya ini adalah peluang ya, untuk yang akan datang masih sangat terbuka. Meskipun tadi itu tantangannya ada ya. Tapi sebetulnya kalau lihat Pak Iskandar seperti ini makmur ya. Ya karena tadi itu kuenya masih lebar. Gitu loh. Jumlahnya masih 1.500. Itu yang saya juga kadang, dan bukan hanya saya, jadi di asosiasi itu juga. Jadi kita ini di Indonesia lulusan akuntansi setiap tahunnya itu 35.000 setiap tahunnya. Setiap tahun banyak. Tapi yang jadi akuntan publik nggak banyak. Padahal 1.500 itu jadi. Dan 1.500 itu lebih 60%-nya 50 tahun ke atas. Yang muda sih. Artinya kita butuh memang akuntan lulusan akuntansi yang mau berprofesi. Nah kesimpulannya gini ya. Akuntan profesi sebagai seorang auditor itu jumlahnya sangat sedikit. Mostly 60% adalah usia sudah lanjut. Jadi yang usia muda-muda masih sangat sedikit. Sementara kuenya masih sangat besar. Berarti pendapatan seorang akuntan publik itu sangat gede. Auditor itu sangat gede. Nah, peluang Anda untuk berkarir sebagai seorang auditor itu dengan value yang lumayan itu masih terbuka. So jadi bagi anak-anak yang sekarang lagi kuliah di akuntansi, jadi seorang auditor tuh oke, walaupun ya tadi itu ya harus sering keliling Indonesia ya kan, jadi Bang Toyib atau Ning Toyib tadi itu, Ning Toyibah. Terus kemudian sering lembur, apalagi kalau misalnya mau SPT-an itu ada untuk laporan pajak yang tahunan. Nah itu mulai dari Desember sampai April itu Anda akan waktu sibuk-sibuknya, itu high seasonnya. Nah setelah itu mungkin Anda akan auditor biasa-biasa aja kan gitu. Jadi peluang masih terbuka sampai kapanpun. Kalau saya bilang walaupun industri sekarang semakin digital, audit tetap dibutuhkan, ya kan, karena laporan metodenya juga akan terus berkembang mengikuti itu. Jadi keren sih ya. Dan profesi yang menurut saya keren, tidak akan hilang. Profesi yang ini loh, benar-benar kapasitas kita untuk tetap update, terus bisa memberikan pertimbangan mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, dan lalu memberikan masukan kepada klien sebaiknya setelah itu bagaimana. Jadi ada proses konsultasinya seperti itu juga, kan. Dan menurut saya sih auditor adalah salah satu profesi yang valuable. Punya value di mata klien. Dihargai oleh klien. Betul. Itu yang penting. Iya. Baik. Oke, thank you Pak Iskandar itu sharingnya sebagai seorang auditor. Sama-sama Pak Rodi, Bu Robi. Nanti kapan kita review? Iya, oke. Thank you juga untuk Obud Hotel and Apartment, ya kan, untuk lokasinya, ya kan. Dan lagi, kalau misalnya Anda ada pertanyaan-pertanyaan atau komen-komen, silakan komen di NN Talk di bawahnya. Kemudian jangan lupa subscribe juga ya Bu Novi ya. Iya, subscribe, like setiap kali habis nonton, lalu kemudian share ke yang lainnya ya, terutama yang punya teman-teman yang lagi mau kerja, karena mereka sangat butuh informasi-informasi seperti ini. Seperti yang barusan kita ngomongkan, ada obrolkan dengan profesi auditor. Dan supaya tetap dapat update-nya, jangan lupa bunyikan loncengnya supaya setiap Jumat pagi Anda akan dapatkan sesi-sesi yang Jumat jam 00. Oh, Jumat jam 00, betul. 00 jam 12 malam. Iya, 00,01 setting soalnya. Gila kan? Oke. Terima kasih, sampai jumpa lagi di konten berikutnya.